Halo teman-teman semua, selamat datang di Fraction Edi, memberikan edukasi kimia yang bermanfaat yang pastinya ada di dalam kehidupan sehari-hari. Pada kali ini saya akan menjelaskan tentang konfigurasi elektron untuk ion, kation, dan anion cara mekanika kuantum. Pada video sebelumnya saya juga sudah menjelaskan bagaimana cara konfigurasi elektron untuk ion, kation, dan anion cara Niels Bohr. Teman-teman bisa cek video sebelumnya dengan mengklik videonya di pojok kanan atas atau mengklik videonya, linknya ada di deskripsi video. Konfigurasi ion berbeda dengan konfigurasi atom. Hal ini dikarenakan pada bentuk ion, atom-atom tersebut telah melepas atau menyerap elektron sehingga jumlah elektronnya berubah. Atom-atom yang melepas elektron akan membentuk ion positif atau kation, sedangkan atom-atom yang menyerap elektron akan membentuk ion negatif atau anion. Kation atau ion positif terbentuk ketika suatu atom melepas elektron. Elektron yang dilepas berasal dari kulit terluar. Contoh pertamanya di sini ada aluminium, di mana aluminium ini kan punya nomor atomnya itu 13 atau jumlah elektronnya 13. Konfigurasinya itu 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, lalu 3p1. Aluminium ini bisa berubah menjadi kation yang nantinya akan melepas 3 elektron berubah menjadi aluminium 3+. Pada tahap pertama, aluminium bisa melepas 1 elektron sehingga aluminium ini menjadi aluminium plus, sehingga konfigurasinya itu menjadi 1s2, 2s2, 2p6, 3s2. 1 elektron di 3p1-nya ini terlepas, karena 3p1-nya ini adalah elektron terluar atau elektron valensinya. Lalu aluminium melepas 1 elektronnya lagi, sehingga menjadi melepas 2 elektron, sehingga elektron di 3s2-nya ini akan lepas 1 elektron, sehingga menghasilkan konfigurasi 1s2, 2s2, 2p6, 3s1. Lalu 1 elektron di 3s1-nya ini akan terlepas, membentuk kation aluminium 3+. Konfigurasinya itu menjadi 1s2, 2s2, 2p6. Contoh kedua, di sini terdapat atom Fe atau besi yang nomor atomnya itu 26 atau jumlah elektronnya 26. Konfigurasinya itu 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d6. Lalu saat melepas 2 elektron, atom besinya ini menjadi kation Fe2+. Khusus logam transisi seperti Fe ini atau besi ini, karena orbital terakhirnya itu adalah orbital S dan D, maka yang terlepasnya itu yang paling pertama adalah orbital S-nya. Berbeda dari sebelumnya, di mana aluminium tadi yang terlepaskan di kulit P-nya. Sedangkan untuk Fe-nya ini kita lihat dari 2 orbital terakhir. Jadi elektron di 4s2-nya ini akan terlepas sehingga menghasilkan konfigurasi 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, dan 3d6. Lalu Fe-nya ini bisa melepas 1 elektronnya lagi. Jadi totalnya dia telah melepas 3 elektron. Yang terlepasnya itu adalah elektron di 3d6 ini. Sehingga konfigurasi untuk Fe3+-nya ini 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, dan 3d5. Bentuk kation Fe3+-nya ini lebih stabil dibandingkan bentuk kation Fe2+. Kenapa? Karena jumlah elektron di 3d-nya ini adalah 5. Kalau kita gambarkan kan seperti ini, dimana orbital D-nya itu kan terdapat 5 orbital atau 5 kotak. Jadi saat diisi 5 elektron, maka semuanya terisi penuh dan setengah penuh semua isinya. Sedangkan kation besi 2+-nya ini elektron valensinya itu 3d6. Jadi misalnya kita masukin 6 elektron. Setelah diisi 5 kotaknya ini, 1 elektron tersisa dan kita isi membentuk spin bawah di paling kiri. Kita bisa lihat perbedaannya, di mana yang Fe3+-nya ini semua elektronnya terisi setengah penuh. Sedangkan yang Fe2+-nya ini ganjil sekali teman-teman. Ada yang terisi penuh dan yang lainnya ini tidak terisi penuh. Jadi menurut teori kestabilan, bahwa yang lebih stabilnya itu elektron yang terisi penuh-penuh atau setengah penuh dibandingkan ada yang penuh dan yang lainnya tidak penuh. Video tentang stabilannya ini akan saya bahas selanjutnya teman-teman. Contoh ketiga, di sini terdapat atom nikel di mana nomor atomnya itu 28 yang sama dengan jumlah elektronnya. Konfigurasinya itu atom Ar 4s2 3d8. Atom Ni-nya ini bisa melepas 2 elektron sehingga membentuk kation Ni2+. Elektron yang terlepas itu ada di 4s2 sehingga 2 elektron di 4s2-nya ini akan hilang atau terlepas. Sehingga konfigurasi untuk Ni2+-nya itu atom Ar 3d8. Lalu kation nikel 2+-nya ini bisa melepas 2 elektron lagi. Jadi total sudah melepas 4 elektron. Di mana 2 elektron di 3d8-nya ini akan terlepas. Sehingga konfigurasi untuk nikel 4+-nya itu atom Ar 3d6. Selanjutnya 2 anion. Anion atau ion negatif terbentuk ketika suatu atom menyerap elektron. Elektron yang diserap akan mengisi orbital berikutnya yang masih kosong. Contoh pertama di sini ada fluorine yang nomor atomnya itu 9 atau jumlah elektronnya itu 9. Konfigurasinya itu 1s2, 2s2, 2p5. Atom fluorine ini bisa berubah menjadi anion, menjadi fluorine yang muatannya -1 atau artinya itu bisa menyerap 1 elektron. 1 elektron ini akan terisi di 2p5 sehingga konfigurasi untuk anion fluorine -1-nya ini menjadi 1s2, 2s2, 2p6. Contoh kedua, di sini ada atom nitrogen di mana nomor atomnya itu 7 atau jumlah elektronnya juga 7. Konfigurasinya itu 1s2, 2s2, 2p3. Nitrogen ini bisa menyerap 3 elektron. 3 elektron ini akan terisi di orbital 2p3 sehingga orbital 2p3 ini akan terisi penuh semua teman-teman dengan 6 elektron. Konfigurasi untuk anion nitrogen 3- ini 1s2, 2s2, 2p6. Contoh ketiga, di sini terdapat sulfur yang nomor atomnya itu 16 atau jumlah elektronnya itu 16. Konfigurasinya itu bisa dipersingkat dengan atom neon lalu 3s2 lalu 3p4. Atom sulfurnya ini bisa menyerap 2 elektron sehingga berubah menjadi anion sulfur 2-, di mana 2 elektronnya ini akan terserap ke 3p4 sehingga orbital di 3p-nya ini akan terisi elektron semua. Konfigurasi untuk anion sulfur 2- ini atom neon 3s2 3p6.
Sekian video dari saya tentang konfigurasi elektron untuk ion, kation, dan anion cara mekanika kuantum. Untuk teman-teman yang masih ada pertanyaan seputar video ini, teman-teman bisa tulis pertanyaan teman-teman di kolom komentar, dan apabila video ini bermanfaat, teman-teman bisa klik like dan share ke teman-teman kalian agar teman-teman kalian juga dapat manfaat dari video ini. Sekian dari saya ucapkan terima kasih.